Pak, saya mau tanya soal foto-foto di lorong sekolah. Kenapa tiba-tiba banget? Di setiap foto angkatan lama selalu ada satu murid yang wajahnya dicoret atau disobek. Itu maksudnya apa ya, Pak? Tidak perlu dibicarakan. Maaf Pak, tapi saya cuma penasaran soalnya. Fokus belajar. Hal-hal lama tidak penting untuk kalian ketahui. Sekolah ini kelihatannya sama seperti sekolah lain. Bangunannya rapi, halamannya juga luas. Tapi setiap aku berdiri di sini, ada perasaan aneh, seperti ada sesuatu yang menetap dari dalam. Kenapa rasanya bukan aku yang masuk, tapi aku seperti sedang diterima oleh sesuatu yang sudah menunggu lama. Aneh, biasanya masih ada satpam atau setidaknya suara orang. Hah? Bel? Bukannya udah jam pulang sekolah ya? Kok masih ada bel bunyi? Ini nggak biasanya. Apa mungkin ada orang yang mainin bel? Kenapa rasanya seperti bel itu bukan untuk murid, tapi seperti tanda bahwa aku sudah terlambat pergi? Lorong ini terlalu sunyi untuk pagi hari. Seharusnya sudah ramai, tapi suara langkah kakiku terdengar seperti bukan milikku sendiri. Loh, kenapa hampir semua wajahnya? Ini bukan satu dua foto, tapi semuanya. Dicoret rapi, tapi kelihatannya juga seperti penuh amarah. Siapa yang berani coret-coret foto? Apa dia nggak takut dimarahin? Kenapa selalu satu orang? Dan kenapa posisinya selalu di tengah? Apa mungkin ada makna lain? Delisa! Siapa? Gak ada siapapun. Tapi tadi siapa yang manggil aku? Halusinasi. Cuma halusinasi. Lihat kami. Apa yang sebenarnya terjadi di sekolah ini? Kenapa semakin horor? Dadaku terasa sesak. Selalu kayak gini kalau Bel. Apa aku tanya aja ya? Mungkin aja Pak Atta tahu sesuatu. Pak, saya mau tanya soal foto-foto di lorong sekolah. Kenapa tiba-tiba banget? Di setiap foto angkatan lama selalu ada satu murid yang wajahnya dicoret atau disobek. Itu maksudnya apa ya, Pak? Tidak perlu dibicarakan. Maaf Pak, tapi saya cuma penasaran soalnya. Fokus belajar. Hal-hal lama tidak penting untuk kalian ketahui. Tapi wajah mereka dicoret Pak, seperti sengaja dihapus. Kadang ada nama yang lebih baik tidak diingat. Sekarang buka buku halaman 50. Kerjakan soal yang ada di buku. Sudah, jangan melamun. Kenapa namaku? Ada yang gak beres. Tahan dulu rasa penasaran kamu. Kenapa gak boleh nanya? Aku beneran penasaran. Waktunya kurang tepat. Kamu harus lihat situasinya juga. Kerjakan tugasnya. Jangan banyak bicara. Setelah selesai langsung kumpulkan.
Siapa? Suara siapa itu? Ibu? Ayah? Kami menunggumu. Berhenti, ini cuma mimpi. Aku cuma kecapean. Tenang, Delisa, ini cuma pikiranmu. Dipilih untuk apa? Emangnya aku nyalonin jadi OSIS? Enggak kan? Untuk menguatkan. Apa maksudnya? Ini pasti mimpi. Oh, ini mimpi. Kenapa rasanya begitu nyata? Serius, Del, aku bukan nakut-nakutin, tapi tiap malam aku dengar suara langkah di lorong sekolah, kayak bukan suara orang jalan biasa. Aku juga, bahkan kadang kayak ada yang manggil nama kita. Hahaha, kalian kebanyakan mikir. Sekolah tua itu memang gampang bikin sugesti. Gedung lama, lampu redup, otak langsung ngarang. Kalau cuma sugesti, kenapa suara itu selalu berhenti pas aku nengok? Ya mungkin kebetulan. Kalian jangan berlebihan lah. Sekolah ini kan emang bangunan tua. Mungkin aja ada kaitannya. Kalian lihat ini. Nama ini muncul di buku angkatan berbeda, selalu satu orang. Dicoret kayak orang marah atau takut. Mana mungkin satu murid ada di semua angkatan. Dan setiap kali namanya muncul, fotonya selalu di tengah. Aku merinding. Oh, ini cuma kebetulan. Kenapa rasanya seperti kami sedang membaca daftar yang tidak seharusnya dibuka? Udah hampir jam 9. Kita pulang aja, besok lanjutin. Tangan aku udah pegel nulis dari tadi. Iya, aku juga sama. Perasaan aku juga udah mulai gak enak nih. Kita pulang aja, masih ada hari esok. Aku buka pintunya. Loh, kok nggak bisa dibuka? Ini kekunci. Coba aku yang buka. Pintunya nggak bisa dibuka. Kita kekunci di sini. Aduh, gimana ini? Ah, paling kuncinya macet. Kenapa keras banget? Omar, ini gak normal. Kita kekunci di sini dan sekarang lampunya berkedip. Tadi siang buku tahunan itu. Del, jangan bilang kamu. Bel, tengah malam. Kalau pintunya gak mau dibuka, berarti ada yang belum mau kami pergi. Itu kalian dengar juga kan? Iya, itu bukan dari luar. Paling pipa air, gedung lama, wajar. Oke, itu bukan pipa. Kenapa suaranya kayak orang yang minta dibukain? Itu dari bawah lantai, dari bawah kita berdiri. Bau apa itu? Kayaknya bau kuburan. Delisa, aku gak mau lihat. Kalau aku lari sekarang, aku yakin lantai ini akan mengejarku.
Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kami ditanam, kami dijadikan pondasi. Kita harus pergi sekarang. Untuk menguatkan sekolah. Tidak, jangan pakai wajahku. Kami semua pernah seperti kamu. Mereka murid-murid di foto itu. Apa salah kami? Seseorang harus menggantikan. Kemana lagi aku harus lari? Olivia dan Omar gak tahu larinya kemana. Jangan sekarang, tolong. Ini apa? Kenapa ada pintu di sini? Masuklah. Enggak, aku nggak mau. Kami menunggumu. Kalau aku harus tahu, aku akan tahu semuanya. Ini bukan gudang. Tempat apa ini? Nama murid, tahun masuk, tahun hilang. Semuanya murid, semuanya masih sekolah. Mereka tidak pindah, tidak keluar. Kami tidak pernah pulang. Siapa yang melakukan ini pada kalian? Ritual penguatan pondasi darah murid sebagai penahan retakan. Setiap kali bangunan ini retak, satu murid dikorbankan. Sekolah ini berdiri di atas kalian. Kami dipilih tanpa suara. Ini salah. Ini tidak seharusnya terjadi. Kalau kalian ini disembunyikan, maka aku yang akan menghentikannya. Maaf, aku datang terlambat. Jangan biarkan kami terkubur lagi. Kalian seharusnya belajar, pulang ke rumah, bukan dijadikan pondasi. Cukup, aku gak mau ada korban lagi. Tidak hari ini, tidak pernah lagi. Anas, bebaskan kami. Nama kami dikunci. Suara kami ditanam. Kami ingin pulang. Pergilah, kalian bebas sekarang. Aku janji, tidak akan ada lagi yang menggantikan kalian. Terima kasih. Aku masih di sini. Aku pikir dengan runtuhnya bangunan lama, semuanya berakhir. Nak, kenapa berdiri di sini?
Bel sebentar lagi bunyi. Kamu murid baru? Tidak, ini pasti cuma mimpi atau hayalan aku aja. Au, sakit. Ini bukan hayalan. Tumbal belum selesai. Jadi, ini memang tidak pernah berakhir. Selama ada bangunan yang berdiri di atas pengorbanan, selalu akan ada nama berikutnya.